lagi dengan obrolan anak sekolah. Dengan saya yaitu moderator Chelsea Ediaulia dengan rekan saya juga. Saya Tridelvi Maratul Rufia dan di sini ada 4 narasumber yang sudah kita undang. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama siapa? Perkenalkan saya Nizar Cahyadani sebagai narasumber. Perkenalkan saya Muhammad Albino Alzarianto sebagai narasumber. Perkenalkan saya Frizal sebagai narasumber. Dan perkenalkan saya Alvia Septianda sebagai narasumber. Oke, sebelum kita mau masuk ke topiknya, kita bakal nanyain keadaan kalian nih, kabarnya gimana sih? Kabar nama ganteng? Kabar saya alhamdulillah sehat, baik walafiat. Alhamdulillah. Sehat baik. Makanya gimana kabar? Ulang ya tadi ya. Kalau saya kabarnya gembira sedih. Kenapa tuh sedihnya? Kenapa? Aduh, kenapa nih? Kalau sedih, saya kemarin begadang nonton Manchester United, yaitu lawan tim Belanda. Ada salah satu di situ orang Indonesia, saya bingung mau megang yang mana. Saya mau megang Manchester United atau megang pemain Indonesianya. Saya bingung. Di situ seri, akhirnya saya ya sedih-sedih seneng dah. Terus kabar gembiranya saya dapat duit 200 Ih, duit apaan tuh? dari seseorang lah, ada. Seseorang itu berharga kan? Boleh. Oh, itu Kalau Fiza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau Via, aku juga baik. Ah, Ih, kalian tadi tuh sebelum kesini kalian tuh udah makan belum sih? betul. Makan nomor Belum. 1. Udah dong, ini pagi, ini masih pagi banget. Nggak Udah 2 kali malah. Ih, makan apa tuh? Pagi-pagi udah doang. Jengkol. Makan nasi uduk, ada nasi uduk. Aku mah kalau makan gak usah mikir-mikir, langsung pulang aja nih, langsung indok nasi. Kenapa? Ya kan Jualan. ayahku kan juragan warteg. Wow, wah kita nanti bisa mampir gak sih? Iya, boleh. Boleh kasih alamatnya nggak sih? Nanti kita mampir. Kalau Afrizal gimana? Udah makan belum? Saya belum, karena kalau saya makan pasti dapat panggilan alam. Wah, Berak. wadah. Aduh. Kalau Via. Aku udah. Oh, udah. Wah. Jadi udah pada makan nih, harusnya udah strong ya? Udah kuat nih jawab pertanyaan dari kita. Udah belum? Kalau udah kita mau mulai nih. Waduh, udah belum ya? Udah, oke. Saya langsung ke Eh, Kali ini nih obrolan yang akan kita bahas itu tentang topik apa nih? Kita tuh akan membahas mengenai Bapak Sastra Indonesia dari Gorontalo. Beliau ini orang hebat nih, salah satu orang hebat di Indonesia. Nah kita nih mau nanya-nanya ke mereka nih tentang riwayat-riwayatnya, tentang karya, tentang apapun itu lah tentang beliau. Nah, HB Jasin itu kan memiliki nama lengkap ya, yang aku tahu itu Hans Baghayasin. Dia tuh lahir di Gorontalo, bener yang kamu bilang. Terus tanggal 31 Juli 1917. Nah, dia itu adalah seorang kritikus sastra, penulis sastra, penyunting, penerjemah, dan juga cendekiawan musik. Wah iya nih, saking hebatnya beliau tuh mempunyai banyak banget nama julukan. Nah yang melekat tuh setahu aku ya, yang aku tahu nih nama julukan yang melekat di beliau ini yaitu kritikus sastra. Benar nggak sih teman-teman? Betul. Kita mau tanya-tanya nih tentang HB Jasin. Boleh ceritain nggak sih apa yang kalian tahu masa kecil HB Jasin hingga dia bisa menjadi sastrawan hebat di Indonesia? Beliau ini tuh, nih aku tahu mungkin beberapa doang nih aku tahu ya. Kayak beliau ini tumbuh dari keluarga yang sederhana. Terus juga nama orang tuanya tuh kayak ibunya itu namanya Habibah Jau. Terus juga ada ayahnya itu namanya Bage Mantu Jasin. Nah, aku bakal ceritain tentang dari ayahnya dulu ya. Ayahnya tuh seorang pegawai, kan bisa dibilang staff gitu. Dia kerja sebagai staff. Beliau ini kerja sebagai staff. Nah, tapi walaupun beliau ini kerja sebagai staff ini, beliau ini juga sering banget namanya baca buku. Bisa
sampai beliau ini mendirikan perpustakaan pribadinya sendiri dan mengoleksi semua buku-buku. Hebat Habis itu juga sampai HB Jassin ini pernah masuk ke ruangan ke perpustakaan pribadinya ayahnya ini cuman untuk baca buku cuman untuk baca koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan itu. Nah, habis itu HB Jassin juga hal yang kebiasaan HB Jassin nih yang sering masuk ke perpustakaan orang tuanya ini yang bikin HB Jassin mendorong kayak HB Jassin ini masuk ke dunia sastra. Nah, itu juga HB Jassin tuh waktu masa kecilnya di Gorontalo juga beliau ini nggak sekolah karena nggak bisa sekolah juga karena emang masa itu juga belum ada namanya sekolah dasar. Nah, abis itu juga HB Jassin tuh beruntungnya mempunyai ayah nih. Ayahnya ini punya kenalan ini membantu HB Jassin untuk bersekolah sampai namanya sekolah HIS ini dibuka. Terus setelah itu juga HB Jassin pas masuk di sekolah ini HB Jassin langsung duduk di kelas 2. Nah, selama kelas 2 itu juga HB Jassin ini dikenal sebagai murid yang pandai banget namanya mengarang sebuah cerita. Juga pernah juga dia disuruh untuk bukan disuruh sih, beliau ini bercerita di hadapan teman-temannya itu. Nah, setelah lulus di sekolah HIS ini, beliau pergi ke Medan untuk lanjut sekolah di HBS. Selama di Medan ini, HB Jassin ini mendapatkan banyak pengalaman, antara lain bertemu dengan penyair Chairil Anwar pada perkumpulan pencintaan baca dan olahraga. Sosok Chairil Anwar ini sudah dikenal sebagai penulis cerita dan mengasuh majalah dinding di sekolahnya. Pengalaman berharga lainnya adalah perjumpaan dengan wartawan terkemuka Adi Negoro yang kelak menjadi titik balik penting dalam perintisan karir Jassin sebagai kritikus sastra. Usai menyelesaikan pendidikan HBS B5 tahun di Medan 1939, ia disarankan ayahnya kembali ke Gorontalo. Tetapi dalam perjalanan pulangnya, ia singgah dahulu ke Jakarta dan bertemu tokoh-tokoh senior antara lain Sultan Takdir, Ali Syah Bana yang singkat STA. Saat itu Sultan Takdir sudah menjadi pengarang terkenal yang bekerja di Balai Pustaka. Jassin sempat bicara dan diskusi intens tentang STA. Perkenalan tersebut berlanjut karena STA terkesan. Namun, sayang Jassin harus kembali ke Gorontalo atas permintaan ayahnya. Setibanya di Gorontalo, Jassin menerima surat STA yang mengabarkan terdapat lowongan di Balai Pustaka. Antara senang dan sedih, Jassin menerima kabar tersebut karena ia tidak dapat memenuhi harapan STA. Ayahnya meminta Jassin bekerja di kantor asisten residen sebagai tenaga sukarela. Namun Jassin hanya bertahan 5 bulan bekerja di sana. Hanya 5 bulan doang bertahan bekerja di sana. Nah, terus cerita dari HB Jassin ini menurut saya pada tahun 1940, tepatnya setelah HB Jassin kembali ke Gorontalo, ia meminta izin kepada ayahnya untuk kembali ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta, HB Jassin langsung menemui STA dan tugas membuat ulasan buku-buku sastra. Jassin merasa beruntung karena dapat pekerjaan bersama dengan tokoh sastra terkemuka seperti Tuli Sultan Sati, Armin Pane, dan Aman Datuk Mojoindo. Ketelitian, kecermatan, dan ketekunan Jassin membuat ia dipercaya mengelola majalah sastra Panji Pustaka. Terbitlah Balai Pustaka pada tahun 1947. HB Jassin berhenti dari Balai Pustaka namun tetap melanjutkan pekerjaannya di bidang sastra dan kebudayaan. Nah, yang aku tahu HB Jassin menempuh pendidikan di Fakultas Sastra UI. Itu benar gak sih? Terus lulusan tahun 1957 dan dia juga menerima Dr. Honoris Causa dari UI di tahun itu juga, dan juga melanjutkan ke Universitas Yale di Amerika Serikat pada tahun 1958 sampai 1959. Terus yang aku mau tanya nih,
pengalaman kerja beliau nih itu tuh ada apa aja? Dari pengalaman yang aku pernah baca ya di artikel itu, nih beliau ini pernah juga jadi pegawai kantor di kantor asisten residen Gorontalo pada tahun 1939. Terus juga pernah juga jadi pegawai di kantor redaktur Balai Pustaka dan Pujangga Baru pada tahun 1940 sampai 1942. Terus di Panji Pustaka pada tahun 1942 sampai 1945. Terus di Pancaraya pada tahun 1945 sampai 1947. Di Mimbra Indonesia dari tahun 1947 sampai 1956. Di majalah Zenit tahun 1951 sampai 1954. Bahasa dan Budaya tahun 1952 sampai 1963. Nah, beliau ini juga pernah jadi dosen di Fakultas Sastra UI pada tahun 1953-1959. Keren banget. Nah, Betul. selain itu juga beliau ini juga pernah jadi pegawai Lembaga Jadi pegawai Lembaga Bahasa Nasional yang sekarang itu bisa disebut juga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Departemen PNK pada tahun 1954 sampai 1973. Wah, pengalaman kerjanya itu sangat Keren banget. Betul, Banyak banget betul. ya beliau. Terus kira-kira cara Habib Djassin memahami betul masing-masing gaya karakter penulis dan sastrawan itu gimana sih? Aku mau jawab nih, karena aku menurut ensiklopedia yang pernah aku baca ini, beliau itu tuh melakukan pengalaman dalam bidang sastra dengan banyak membaca dan sekaligus sebagai kritikus sastra membuat Djassin memahami betul masing-masing gaya dan karakter penulis para sastrawan. Nah, berdasarkan pengetahuan dan wawasan tersebut, Djassin ini memberanikan diri membuat penggolongan para pengarang dengan angkatan Pujangga Baru, angkatan 45 dan angkatan 66. Nah, Habib Djassin ini sendiri pun juga masuk dalam kategori angkatan Pujangga Baru, yaitu merupakan nama yang diberikan kepada sejumlah pengarang yang menulis puisi, cerita pendek, roman drama, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Nah, yang karyanya terbit sebelum era kemerdekaan, sebagian besar karya-karya tersebut diterbitkan di majalah Pujangga Baru yang terbit di 29 Juli 1933 nih. Aku juga mau nambahin nih. Apa tuh? Sejak bekerja di Balai Pustaka tahun 1940, Djassin rajin menyimpan berbagai tulisan, baik yang dimuat di majalah, surat kabar, dan media cetak lain. Atas jasa Gubernur Provinsi DKI, Ali Habib Djassin mendapatkan tempat di salah satu area Pustaka Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, PKJ TIM singkatannya, yang kemudian dikenal sebagai Pusat Dokumentasi Sastra Habib Djassin. Per tanggal 28 Juni 1976, Yayasan Dokumentasi Sastra Habib Djassin berdiri resmi berdasarkan akta notaris nomor 62, sehingga semua koleksi sastra yang tersebar di beberapa tempat dipindahkan ke PKJ TIM. Terus pada 1960-an Habib Djassin tercatat sebagai salah satu perumus naskah bersama seniman, budayawan, dan penggerak budaya pada tahun 1963. Manifest Kebudayaan menekankan pentingnya menegakkan Pancasila sebagai falsafah kebudayaan nasional, di mana humanisme kultural harus diperjuangkan. Meljano dan Ismail 161 keterlibatan Habib Djassin dalam Manifest Kebudayaan berdampak terhadap karirnya sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia diberhentikan karena dianggap bertentangan dengan semangat lembaga kebudayaan atau disebut lekra. Namun terhitung sejak tahun 1973 ia kembali mengajar dai. Tercatat sebagai rekor tetap pada perguruan tinggi yang sama hingga pensiun. Iya, aku juga baru tahu nih Habib Djassin ini beliau meninggal pada 11 Maret 2016
di Jakarta meninggalkan mimpi yang belum pernah terwujud, yaitu mengembangkan pusat dokumentasi sastra, miliknya menjadi pusat dokumentasi sastra dunia. Habib Djassin percaya bahwa sastra Indonesia memegang peran penting dan banyak menjadi julukan sehingga satu Indonesia dapat menjadi pusat sastra dunia. Nah, pada saat itu juga beliau ini berumur 82 tahun. Nah, beliau ini juga penyebab meninggalnya beliau ini tuh karena stroke yang dialami selama penyebabnya ini karena stroke, dan beliau ini juga mengalaminya sebanyak 6 kali stroke itu. Gila. Sedih banget ya pas kita tahu nih, ternyata kita mendalami. Karena kita baru tahu nih dari kalian juga. Beliau ini baru mau mendirikan dokumentasi sastra ya, tapi beliau udah meninggal. Wah, sayang sekali, sayang banget. Tapi perjuangannya hebat kok. Iya. Hebat banget itu mah, udah pasti hebat banget. Terus aku mau nanya juga nih, kan yang aku tahu juga kan buku karya yang beliau tulis itu kan ada ya di angkatan 45 yang dibuat tahun 1951. Yang ini. Dan beliau ini kan seorang sastrawan, pasti punya banyak karya ya kan. Yang selain itu tuh ada apa aja sih karyanya dia tuh? Dari yang aku tahu juga, lebih tepatnya dari yang aku tahu dari artikel atau yang pernah diberitahukan juga, salah satunya itu ya Habib Djassin juga pernah banget nih nulis buku yang judulnya itu kayak gini, Tifa Penyair dan Daeranja, itu terbit pada tahun 1952. Terus ada juga Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan esai jilidnya itu 1-4 itu pada tahun 1954-1967, edisi terbarunya pada tahun 1985. Terus ada juga Kesusastraan Dunia dalam terjemahan Indonesia pada tahun 1966. Terus juga ada Heboh Sastra tahun 1968. Ada juga Suatu Pertanggungjawaban itu di tahun 1970. Ada juga Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia diterbitkan pada tahun 1963. Ada juga Pengarang Indonesia dan Dunianja pada tahun 1963. Terus juga ada surat-surat pada tahun 1943 sampai 1983 itu diterbitkan pada tahun 1984. Ada juga Sastra Indonesia dan Perjuangan Bangsa diterbitkan pada tahun 1993. Dan yang terakhir ada Koran dan Sastra Indonesia pada tahun 1994. Nah, ada tambahan dari saya nih. Habib Djassin juga menerjemahkan lebih dari 33 buku sejak tahun 1940-an. Salah satu buku terjemahan yang fenomenal adalah Max Havelaar atau ini parah banget tuh, atau lelang persekutuan dagang Belanda oleh Multatuli pada tahun 1972 yang diterjemahkan dari bahasa Belanda. Pada tanggal 20 Januari 1973, Habib Djassin memperoleh hadiah Martinus Nijhoff dari Prince Wilhelm von di Den Haag, Belanda, untuk terjemahan Max Havelaar yang Multatuli. Havelaar kali ya yang dimaksud si anak Djassin. Mungkin salah. Apaan itu Jar? Habib Djassin ini menjadi seorang editor buku nggak sih? Seperti halu mah. Benar itu benar. Habib Djassin juga menjadi editor 14 buku, yaitu Panjaran Tecinta, Kumpulan Tecinta Pendek dan Lukisan pada tahun 1946, Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang pada tahun 1948,
Wait, cok. Gemah tanah, air. Lanjut. Prosa dan puisi pada tahun 1948. Terus ada kisah 13 cerita pendek pada tahun 1955. Terus ada lagi Khairil Anwar pelopor angkatan 45 pada tahun 1956. Ada lagi analisis sorotan cerita pendek pada tahun 1961. Terus ada Amir Hamzah, raja penyair pujangga baru pada tahun 1962. Pujangga baru prosa dan puisi pada tahun 1963. Tenggelamnya kapal Van der Wijk dalam polemik atau editor bersama dengan Yunus Amir Hamzah pada tahun 1963. Terus ada angkatan 66 prosa dan puisi pada tahun 1968. Ya. Ini mana? Udah gak sih capek banget coba. Polemik gitu, Makasih. Ini Kebanyakan ya, Saya tahu cuma itu aja sih. saking banyaknya. Capek banget ya Jal. aku mau nanya juga nih. Yang pernah aku baca itu kan apa benar HB Jasin itu pernah terlibat dalam kasus cerpen yang dibuatnya itu ada kaitannya dengan penghinaan agama? Bentar, saya dulu ya. Oke, boleh mikir boleh. Boleh. Jadi kayaknya cakep banget ya, banyak ngomong ya. Karena saking banyaknya nih karya-karyanya Abi Jasin. Jadi nggak apa. Iya. Nah, apa nih? Lucu sih Jal. Apa? Ingat ya? Itu betul. Pada tahun 1970, Jasin pernah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Terus ia dituduh menghina agama Islam karena bertanggung jawab memuat cerpen Cipanji Kusmin Langit Makin Mendung dalam majalah sastra Agustus pada tahun 1968. Pledoinya yang berjudul Pembelaan Imajinasi merupakan salah satu dokumen historis terpentingnya mengenai sastra Indonesia. Selain itu, mereka ikut menandatangani manifest kebudayaan. Ia dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1965 beberapa bulan sebelum. Lanjut dong. Wah, ternyata dia juga ada ininya, pernah masuk ke pengadilan cuman karena cerpennya itu ada kaitannya dengan penghinaan agama. Terus ada apa aja sih jasa-jasa yang sudah diperoleh HB Jasin? Kan yang aku tahu juga ini kan jasa-jasanya kan di bidang kebudayaan. Nah, si HB Jasin itu menerima Satya Kencana Kebudayaan dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Nah, iya itu benar. Selain itu, tanggal 26 Januari 1973, HB Jasin menerima hadiah Martinus Nijhoff dari Prins Bernhard von di Den Haag, Belanda. Hadiah ini diberikan untuk jasa HB Jasin menerjemahkan karya Multatuli. Max Havelaar Max Jorok nih ngelamun sih. Max apa guys? Havelaar. Havelaar. Ya, Havelaar ya. Udah apa? Havelaar mungkin ya, yang mungkin abang ganteng ini. Di Jakarta. Jambatan. Aduh nih, kali ini obrolannya kalian mengucap ketawa ya. Seru banget ya. Banyak banget ketawanya, seru banget. Dan untuk menghormati jasanya di bidang sastra Indonesia, tanggal 14 Juni 1975 di Universitas Indonesia memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada HB Jasin. Selain itu juga ada jasa-jasanya di bidang kesenian dan kesusastraan. Jasin menerima hadiah seni dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1983. Pada tahun 1987 dia mendapatkan hadiah Magsaysay
Anjay. Dari Yayasan Mang Saisai Filipina, dan pada tahun 1994 dia dianugerahi bintang Mahaputra Nararya oleh pemerintah Republik Indonesia. Wah, saking hebatnya nih ya, beliau. Benar. Ini banyak banget ya penghargaannya, karya-karya tuh banyak banget. Betul. Walaupun ada rintangannya, tapi beliau hebat banget. Beliau orang yang hebat, wah Betul. keren banget. Aku juga mau nanya nih, selama ngapain sih? Udah 26. Iya. Aku mau nanya juga nih, selama HB Jasin berada di dunia sastra, apa aja sih keunikan yang HB Jasin? Keunikan HB Jasin yang kalian tahu tuh apa aja sih? Terus ya itu tuh, selama masa hidupnya tuh apa aja keunikannya? Aku tahu keunikannya. Apa tuh? yang- Apa Yang aku keunikannya? tahu nih dari pengetahuan aku nih, Iya, apa tuh? Aku nggak tahu. selama HB Jasin berada di dunia sastra, HB Jasin ini mempunyai 30 ribuan koleksi buku, majalah sastra, guntingan surat kabar, dan catatan pribadi pada pengarang di Indonesia. Yang kedua, HB Jasin sangat peduli dengan sastra dan perkembangannya di Indonesia, serta berpengaruh besarnya beliau dalam dunia sastra sehingga beliau dijuluki Paus Sastra Indonesia. Yang ketiga, gemar membaca sejak awal menapaki dunia pendidikan. Nah, yang keempat, giat belajar walaupun tanpa digaji, serta selaku memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk belajar. Ini dibuktikan beliau mempelajari cara membuat dokumentasi. Kehati-hatiannya ini membuat dia kadang menolak ketika didaulat untuk berbicara di depan publik. Pada kegiatan-kegiatan resmi seperti seminar atau simposium, tawaran untuk dia agar tampilannya sebagai pembicara pasti akan ditampiknya jika sadar bahwa ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah perdebatan. Kalian tahu nggak sih, kan HB Jasin kan dijuluki sebagai Paus Sastra. Kalian tahu nggak sih Paus Sastra itu apa? Apa tuh? Nantang nih. Paus Sastra itu ini nih. Paus Sastra itu merupakan julukan yang diberikan kepada HB Jasin sebagai kritikus yang berwibawa pada masanya, dan julukan itu dikemukakan oleh Gajus Sagiawan, wartawan yang mempunyai perhatian pada masalah sastra. Itu Paus Sastra. Wah, Hebat banget, hebat banget. terima kasih ya, karena kita udah banyak banget nih cerita dari tadi. Aku bertanya-tanya, jadi aku jadi Lebih kita tahu juga ya. lebih tahu HB Jasin tuh gimana Wawasan sih kita jadi lebih kehidupannya. luas, Iya. kayak oh ternyata Hans Becky Jasin tuh kayak gini gitu ya. Makasih ya, thank you very much. Makasih banget loh. Terus HB Jasin ya kayak kesimpulan yang kita dapat nih, iya, HB Jasin tuh kesimpulan dari kami berdua sebagai moderator. iya, dari- jadi tuh HB Jasin tuh benar-benar keren banget ya. Beliau tuh kayak meninggalkan banyak warisan yang keren-keren banget dalam dunia sastra Indonesia. Dengan kritik sastranya yang tajam dan pandangannya yang berani, ia membantu membentuk citra sastra Indonesia yang lebih kompleks dan matang. Meskipun kehidupannya singkat, kontribusinya tersebut berpengaruh sangat sampai saat ini. Wah, keren banget nih beliau. Mungkin kesimpulan dari aku juga sikap semangat dan pemberani nih untuk belajar juga tuh merupakan keteladanan yang dapat diteladani dari seorang Hans Bagja Jasin. Mungkin ini udah mau di penghujung acara. Iya, waktunya udah habis nih kita. Jadi Oh, dia mau ngebahas topik sedikit lagi katanya. kayaknya seru banget nih. Kayaknya asik banget Boleh. ya. Nih, aku punya cuplikan sedikit tentang HB Jasin ya. Apa tuh? HB Jasin tuh benar-benar berjasa banget dalam perkembangan sastra Indonesia karena kegiatan menulis esai dan kritik sastranya. Sebagai seorang kritikus, HB Jasin juga adalah orang pertama yang membela Chairil Anwar, sahabatnya itu. Hal ini dilakukan pada tahun 1956 yang saat itu Chairil Anwar ini dituduh sebagai plagiat melalui bukunya Chairil Anwar Penyair Angkatan 45. Minatnya dalam bidang ini dimulai itu pada awal tahun 1940 itu. Ini kita jadi nambah wawasan lagi ya karena ada tambahan. Ternyata HB Jasin ini bersahabatan dengan Chairil Anwar yang puisi itu keren banget ya. Aku tahu tuh. Chairil betul. Anwar. Kita mau bilang makasih nih ke kalian berempat ya Iya. karena Udah mau sharing-sharing cerita tentang HB Jasin.
wawasan kita juga semakin luas, semakin tahu. Itu kan dari kalian juga ya. Sebelum itu kalian boleh Ada yang mau disampaikan lagi buat penonton? Cukup sekian. Nama saya dulu. singkat padat jelas. Apa Katanya apa boleh apa? Nggak jadi nggak tahu. Ini canggung atau gimana gitu mungkin ya. Cukup sekian. Oke. Boleh dadah ke kamera bilang makasih. Bye.